Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Seni Tata Ruang dan Arsitektur Sekolah Alam. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Agil Faralistanti dengan NPM 19144-600-018. Yang kedua, Mia Apitaningrum dengan NPM 19144-600-029. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Hengki 19144-600-268. Karakter merupakan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi sebuah watak atau tabiat yang sulit dihilangkan, sehingga menjadi cerminan dalam berperilaku setiap hari. Karakter ini menjadikan perbedaan antar satu orang dengan yang lainnya. Karakter sendiri menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso yang berarti cetak biru, format dasar, dan sidik seperti sidik jari. Dalam hal ini, karakter diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusia. Dengan kata lain, karakter antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda dan tidak ada yang bisa sama seperti halnya sidik jari. Prinsip pendidikan anak. Pendidikan kecerdasan moral terbangun dari 7 kebijakan utama, yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Semua itu dapat dipercontohkan, didasarkan, serta didorong sehingga dapat dicapai anak. Pendidikan kecerdasan moral memberikan cetak biru langkah demi langkah untuk meningkatkan kapasitas moral anak berdasarkan prinsip etika dan 7 kebaikan utama yang akan menjaga sikap baik seumur hidup pada anak usia dini. Yang pertama adalah empati, yaitu merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Yang kedua adalah hati nurani, adalah suatu hati yang membantu anak untuk memilih jalan yang benar daripada jalan yang salah serta tetap berada di jalan yang bermoral, membuat dirinya bersalah ketika menyinggung dari jalur yang semestinya. Yang ketiga adalah kontrol diri, yaitu membantu anak untuk menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga anak melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat yang buruk. Yang keempat adalah rasa hormat, yaitu mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang lain. Yang kelima adalah kebaikan hati, yaitu membantu untuk mampu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Yang keenam adalah toleransi, yaitu membantu anak untuk menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membantu diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual. Yang 7 yaitu keadilan, yaitu menentukan agar anak memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak dan adil, sehingga anak mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengarkan semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun. Nilai karakter yang dapat disisipkan dalam proses pembelajaran diantaranya yang pertama adalah religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya.
Yang keempat adalah disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh. Yang kelima adalah kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas. Yang keenam yaitu kreatif, yaitu berpikir dalam melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru. Yang ketujuh adalah mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang delapan yaitu demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara. 11. Cinta tanah air, yaitu berpikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. 12. Yaitu menghargai prestasi, sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan lain sebagainya. 13. Yaitu bersahabat dan berkomunikasi, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan. 16. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. 17. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain. 18. Tanggung jawab, yaitu sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur untuk anak dan pengaruh warna terhadap perkembangan anak. Menurut teori Munsell menjelaskan bahwa warna merupakan elemen penting dalam semua lingkup disiplin seni rupa. Bahkan secara umum, warna merupakan bagian penting dari segala aspek kehidupan manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dari semua benda yang dipakai manusia, semua peralatan, pakaian, bahkan alam di sekeliling kita merupakan benda yang berwarna. Karena begitu penting peranan bagi manusia, warna seringkali kita pakai sebagai elemen estetis, representasi dari alam, dan sebagai alat komunikasi secara berekspresi. Daniar Wikan Setianto 2009. Warna adalah salah satu sarana kita untuk melatih keutuhan persepsi terhadap ruang, karena berbagai kombinasinya dapat menghasilkan sejumlah petunjuk bagi anak-anak untuk memperkirakan jarak dan kedalaman. Penting untuk dipahami bahwa seorang anak belum mempunyai persepsi yang untuk mengenai ruangan. Anak mengamati detail-detail dari bagian ruangan yang disenangi, apakah itu furnitur atau warna-warna pada dinding sekolah atau unsur ruangan lainnya. Kemudian anak mencoba menangkap suasana yang diciptakan untuk ruangan kelas tersebut secara menyeluruh. Jadi dalam menciptakan suasana di dalam suatu ruangan sekolah, taman kanak-kanak, lebih dipentingkan penampilan dari tiap-tiap unsur ruangan secara maksimal. Dengan demikian dapat merancang keinginan anak untuk tinggal dalam ruangan. Penciptaan suasana yang ingin dicapai
dalam ruangan tersebut merupakan hal yang kedua. Warna pada anak usia dini merupakan hal sangat penting bagi perkembangan saraf otaknya. Selain memancing kepekaan terhadap penglihatan, warna juga bermanfaat untuk meningkatkan daya pikir serta kreativitas anak. Putri 2012 mengatakan bahwa peran dalam mendukung program belajar mengajar di taman kanak-kanak tidak hanya dalam hal menciptakan suasana emosional saja, akan tetapi dalam banyak hal warna dapat berperan, antara lain yang pertama, stimulasi. Warna berperan sebagai rangsangan anak untuk beraktivitas dan berimajinasi dengan menggunakan warna cerah yang disukai anak dan menarik perhatian mereka baik pada mainan ataupun pada warna ruang. Yang kedua, evaluasi perkembangan anak. Warna merupakan sebuah elemen penting untuk mengevaluasi perkembangan anak. Misalnya anak-anak diberi benda-benda dengan bentuk semi tetapi warna berbeda, atau sebaliknya bentuk beda dan warna sama, bekal berbagai figur, dan sebagainya. Yang ketiga, memfokuskan dan mengalihkan perhatian. Warna cerah dan menarik akan memfokuskan perhatian anak, sedangkan warna gelap seperti coklat dan abu-abu dapat mengalihkan perhatian anak. Yang keempat, mengatur ruang agar tampak lebih luas atau mengecil. Warna dingin bila digunakan untuk mewarnai ruangan akan memberikan ilusi jarak, akan terasa mundur. Sebaliknya warna hangat, terutama keluarga merah, akan terasa seolah-olah maju, memberikan kesan jarak yang lebih pendek. Warna-warna cerah membuat objek kelihatan lebih besar dari ringan daripada sesungguhnya. Sementara warna gelap membuat mereka lebih kecil dan berat. Yang kelima, menciptakan rasa hangat, dingin, dan tenang riang. Menggunakan komposisi warna-warna cerah dan warna-warna kontras pada ruang akan menciptakan suasana gembira atau riang. Pentingnya unsur bagi anak-anak diungkapkan oleh Trow dalam Putri 2012 bahwa dalam menciptakan suatu ruangan faktor warna dan bentuk merupakan penampilan pertama yang dapat dinikmati, sebab kedua faktor ini langsung berhubungan dengan penglihatan tanpa melalui proses penghayatan terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang mempunyai taraf penghayatan yang masih terlalu sederhana, maka yang dapat dinikmati sebagai unsur suasana hanyalah faktor warna dan bentuk saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mia. Studi komparasi tata letak, tata ruang, tata bangunan pada sekolah alam di Indonesia. Kami melakukan studi komparasi pada beberapa sekolah alam yang ada di Indonesia, yaitu antara lain ada Sekolah Alam Bogor, Green School Bali, Sekolah Alam Insan Kamil. Yang pertama, pemrograman ruang pada Sekolah Alam Bogor. Pemrograman ruang pada sekolah ini lebih tertuju kepada pusat belajar atau gedung utama di mana dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pada Green School Bali terdapat bangunan utama, ruang pertemuan, ruang makan, dan ruang serbaguna. Bentuk bangunan Green School Bali mempunyai bentuk dasar lingkaran. Pada Sekolah Alam Insan Kamil terdiri atas ruang kelas, kantor, area parkir, masjid, kantin, aula, area outbound, perpustakaan, dan greenhouse,
perkebunan, sawah, peternakan, dan ruang mekanikal. Dari ketiga sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa gagasan desainnya yaitu ruang-ruang yang dibutuhkan hampir sama dengan sekolah pada umumnya, dengan fasilitas tambahan yang menunjang sekolah alam seperti area outbound, amphitheater, sawah, dan juga ada ladang. Selanjutnya pada bidang pengelolaan bentuk, yang pertama pada Sekolah Alam Bogor, model bangunan seperti saung dengan mengambil sisi alam sebagai orientasi perancangan. Pada Green School Bali, mengadopsi bentuk dan material kebudayaan lokal Bali sebagai inspirasi desain arsitekturalnya. Pada Sekolah Alam Insan Kamil, bentuk bangunan menggunakan analogi budaya Indonesia dalam membangun rumah adat kapal layar. Dari ketiga sekolah tersebut dapat disimpulkan gagasan desain pengelolaan bentuk. Desain bangunan pada sekolah alam dirancang senyaman mungkin dengan menggunakan material yang ramah terhadap lingkungan dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, pendukung dan kelengkapan bangunan. Yang pertama pada Sekolah Alam Bogor, menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan berupa bambu dan rumbia. Yang kedua ada Green School Bali, menggunakan bahan bangunan dari bambu, rumput gajah, dan tanah liat, aliran listrik dari energi yang ramah lingkungan, dan atap bangunan dari ilalang. Selanjutnya ada Sekolah Alam Insan Kamil, menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, gagasan desain menggunakan material yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada aplikasi arsitekturalnya. Sekolah Alam Bogor menggunakan konsep arsitektur hijau dengan memanfaatkan potensi alamnya. Selanjutnya, Green School Bali, aplikasi arsitektur pada Green Arsitektur Bali sesuai dengan namanya, menggunakan konsep arsitektur hijau yang ramah lingkungan agar menampilkan keharmonisan antara bangunan buatan. Selanjutnya, Sekolah Alam Insan Kamil menggunakan konsep arsitektur hijau dengan mempertahankan vegetasi pada tapak. Kesimpulannya, gagasan desain menggunakan konsep pendekatan berupa arsitektur hijau atau ekologis yang ramah terhadap lingkungan agar menyatu dengan alam sekitar. Baiklah, mungkin hanya ini dari kelompok 10. Jika ada salah dan kurang dan tidak sengaja menyinggung, disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.